Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Perkenalkan, saya Yanti Ginting, SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Deli Serdang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi antar materi. Melalui pendidikan guru penggerak yang telah saya ikuti, sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai seorang guru. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama yaitu proses pembelajaran masih berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu sering menggunakan metode ceramah, sehingga siswa saya hanya diam dan memperhatikan saya. Proses pembelajaran sangat pasif. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya masih cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton, tanpa memperhatikan perbedaan karakter siswa di kelas. Yang ketiga, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses. Saya sering merasakan ketika mengikuti pembelajaran, ada beberapa siswa yang kelihatan lesu dan tidak semangat, sehingga tidak ada komunikasi dua arah dalam proses pembelajaran, dan pembelajaran itu pun menjadi tidak bermakna dan tidak menyenangkan bagi siswa. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan perkembangan kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran, seperti aspek afektif dan psikomotor, sehingga anak dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya secara maksimum. Pertanyaan kedua adalah, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada murid. Pembelajaran berpusat pada murid adalah proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat dalam proses pembelajaran, sehingga mereka bisa mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang kedua adalah menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak terlahir berbeda, setiap individunya. Mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, di mana sebagai pamong, saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar murid. Murid bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Berubah dari segi perilakunya sendiri. Yang pertama adalah saya menciptakan pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya akan berusaha menerapkan berbagai metode di dalam pembelajaran saya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, sehingga bisa meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Yang ketiga, menuntun murid dalam pengembangan potensi
atau bakat yang dimilikinya, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi, wawancara, dan pendekatan personal, guru akan tahu potensi, bakat, dan minat setiap siswa, sehingga mampu menuntun perkembangan potensi dan bakatnya secara maksimal. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Berikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajar baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar murid bisa dibimbing dan diarahkan sesuai kodratnya. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Kebiasaan yang baik selalu akan saya contohkan kepada murid supaya mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Memberikan tuntunan dan arahan agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dan yang terakhir adalah pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai karakternya sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai bakat dan minatnya. Kemudian, pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMONG atau memberi keteladanan, membangun motivasi, dan memberi dorongan, dan perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam bahagia.